Pak Ade. Ya Pak Eri. Terima kasih ya. Kemarin kita sudah bicara tentang RPP lah. Ya. Hari ini kita akan actionnya untuk pelaksanaan pembelajaran ya. Ya. Focusing dari saya akan mempraktekkan apa yang didapatkan di CGP 7 ini. Oh baik. Oke, kemarin sudah disusun rencana pengajaran yang diberikan di kelas 10. Ya. Oke, dari ini kita harus ada namanya pra ya. Ya. Pra pelaksanaan untuk kegiatan, pra observasi. Ya, Oke, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Ade. Baik. Ya, dari modul kemarin itu, yang modul bahan ajar itu, intinya ya tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ade dapatkan atau Pak Ade berikan ke anak-anak apa aja itu? Sebenarnya ini sih Pak Eri, kalau saya tujuannya sederhana supaya mereka mengenal dan mengetahui tentang budaya atau tradisi yang ada di Jawa sih Pak Eri, begitu. Jadi itu sih yang paling saya tekankan ke mereka berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Kemudian mereka juga ini pada akhirnya mampu untuk mengenal potensi diri mereka. Potensi diri itu dengan apa? Dengan diferensiasi, begitu. Nah, begitu Pak Eri. Kemudian selain itu mengenal keanekaragaman budaya juga di Indonesia, khususnya di daerah Jawa seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kemudian saling menghargai perbedaan, keberagaman, kebinekaan. Ya, meskipun kan kita tahu ya bahwasanya murid kita ini kebanyakan kan dari Tionghoa, dari ras Tionghoa ya. Nah, mereka kan ini belajar hal yang sangat baru berkaitan dengan tradisi atau budaya Jawa, begitu Pak Eri. Intinya keberagaman, kebinekaan. Iya, betul. Lebih penguatan melalui diferensiasi. Betul Pak Eri. Oke, Pak Ade. Kemudian alur area pengembangannya. Ya. Area pengembangan itu apa aja di sini? Kalau yang hendak dicapai itu supaya saya tahu potensi mereka, entah itu yang dari bidang bicara, dari bidang peran, dari bidang bernyanyi, gitu ya. Nah, hal seperti itu kan seperti yang Pak Heri jelaskan, ada yang namanya diferensiasi ya. Nah, itu yang mungkin akan saya gunakan di dalam proses pembelajarannya nanti. Jadi ada yang namanya pembelajaran yang berbasis diferensiasi, yang seperti Pak Heri selalu tekankan kepada saya, Pak Ade cobalah pembelajaran diferensiasi begitu. Nah, ini saya kepingin mencobanya, begitu Pak Heri. Kemudian supaya mereka juga toleransi keragaman budaya, kemudian adanya refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran, begitulah Pak Heri. Kira-kira penguatan di diferensiasi, terus penguatan di keragaman budaya, terus yang paling penting refleksi dan evaluasi apa yang didapatkan anak-anak itu selama berproses tadi ya. Betul. Oke Pak Ade. Selanjutnya strategi yang pengen Pak Ade angkat. Sebenarnya kalau strategi pembelajarannya itu saya mengangkatnya cooperative learning, atau dinamik diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok itu tadi muncullah nanti ya, ini kan sebenarnya kalau dari strategi ya, kalau dari model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, kenapa kok project based learning? Karena ini kan bertahap ya, dari pra proses kemudian sampai dengan akhir ya. Sampai selesai proses videonya ataupun praktek langsung di kelas gitu. Kemudian itu sih kalau strateginya. Jadi strategi dan model pembelajarannya itu, kalau strateginya kooperatif, kalau model pembelajarannya saya menggunakan project based learning. Oke, mantap. Itu kan Pak Heri ajarkan juga ke saya. Oke, itu rencana nanti ke depan ya, ke depan dalam pelaksanaan praktek di pembelajarannya itu Pak Ade. Semoga nanti apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Pak Ade ya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Ade, sukses selalu. Amin. Oke. Luar biasa. Oke. Saya grogi Pak Heri. Oke, Pak Ade. Ya Pak Eri, saya masih menikmati videonya anak-anak ini tadi. Saya putar lagi. Oke. Ya. Pak Ade, dari proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan dengan anak-anak di kelas 10A. Iya. Ya. Catatan yang bisa Pak Ade sampaikan kira-kira apa? Seperti apa Pak Ade? Kalau catatan tentang pembelajaran yang sudah berlangsung, kalau berkaitan dengan target pembelajaran ya, atau tujuan pembelajarannya tercapai secara keseluruhan, dan
ya anak-anak memang di luar dari ekspektasi saya sebagai seorang pengajar. Ternyata mereka begitu mendalami dan totalitas terhadap apa yang mereka lakukan. Begitu Pak Heri. Enjoy, nyaman, seneng gitu. Iya, betul. Dinamikanya luar biasa gitu. Betul, persis seperti yang Pak Heri sampaikan kepada saya. Ternyata waduh, dinamika kelasnya keren sekali ketika pembelajaran itu berlangsung. Bagus. Iya, saya lihat hasilnya ya, yang direkam anak-anak itu luar biasa. Iya. Oke, dari tujuan kemarin kan ada tujuannya, topik dari yang ingin dicapai ya, tentang kalau nggak salah kemarin itu Pak Edi menyampaikan tentang diferensiasi, terus tentang keberagaman, kebinekaan, kemudian proses evaluasi dan refleksinya. Yang Pak Edi rasakan ya apa dari tiganya ini? Kalau dari diferensiasi ya, diferensiasi seperti halnya target pembelajaran atau capaiannya sangat tercapai sekali. Diferensiasinya jadi dari mereka membagi peran tuh, membagi peran dari koordinator kelompok yang menentukan dia seorang penyanyi, dia seorang pengantin, kemudian dia seorang MC gitu. Ini kan kita menggunakan dua tradisi upacara adatnya, yaitu panggih temanten dan unduh mantu. Nah, di kelas itu terbagi menjadi dua kelompok, yang satu panggih temanten dan yang satu unduh mantu. Nah, itu diferensiasinya sangat terlihat dan bagus. Pak Heri sempat masuk waktu itu ya. Itu terlihat sekali ya kan, mereka menikmati, mereka sangat senang dalam masuk pembelajarannya begitu ya. Ya, persis seperti yang Pak Heri katakan itu. Bagus. Kemudian kalau toleransinya, mereka akhirnya ini ya, plusnya adalah mereka mengetahui budaya atau adat di pernikahan Jawa itu seperti apa, kayak memecahkan telur, kemudian mencuci kaki dari pria, kemudian mereka jadi akhirnya toleransi, oh seperti ini ya rupanya gitu. Jadi toleransinya itu mereka muncul adanya toleransi. Kemudian kalau evaluasinya ya berkaitan dengan refleksi, ini sih proses-proses dari Jawa sebagai kekuatan keluhuran bersama gitu. Refleksinya bagus sih. Mereka sangat tercapai sekali. Dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran semuanya bisa berjalan lancar Pak Edi kemarin itu. Terus kalau boleh Pak Edi sampaikan tentang rencana tindak lanjutnya dari semua ini ke depan, apa yang perlu kira-kira bisa menjadi lebih baik lagi tuh? Ini sih saya kemarin belum maksimal di restitusi sih. Restitusinya belum. Di restitusinya belum maksimal kemarin itu di dalam pembelajarannya. Jadi mungkin di di pembelajaran berikutnya atau di pembelajaran berikutnya di tahun berikutnya mungkin saya akan menekankan di refleksi ya. Kemudian mungkin lebih ke memotivasi anak-anak juga ya. Jadi selain restitusi itu tadi, selain restitusi yang saya lakukan, mungkin saya juga akan lebih kenceng tuh melalui restitusi untuk memotivasi anak-anak. Intinya restitusi kan menjadikan anak-anak lebih bersemangat ya, karena ketika potensi minat bakatnya tersentuh, merasa terfasilitasi ya oleh kita, merasa didengar oleh kita. Betul. Dia mampu melakukan yang terbaik ya dari restitusi. Paling tidak dia merasa sejahtera lah di dalam kelas ya Pak Heri. Seperti yang Pak Heri katakan. Kita lanjut ke depan. Pak Adi. Segala sesuatunya nanti akan kita persiapkan, semoga akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Kita tetap bekerja sama, kolaborasi. Luar biasa. Saya sebagai pimpinan mentor luar biasa ini, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Adi ya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih. Siap. Luar biasa. Terima kasih.